Oke, salam sehat kayak luar biasa. Ketemu lagi dengan saya Wayan Desu. Hari ini saya ada di kebun percontohan petani paneli di Singaraja Bali. Tentu yang mendampingi dan yang saya sering ajak sharing tentu adalah anggota saya yang ada di lapangan. Hari ini saya sama Pak Ho dan juga dibantu direkam sama Pak Kosien. Nah, tentu saya di sini sering teman-teman apa yang saya lakukan di sini sharing dan mengamati tanaman. Nah, syukur hari ini di perkebunan ini sudah mulai memberikan suatu titik terang. Para sahabat, di saat ini saya bisa sampaikan kalau teman-teman mau menanam paneli di MDPL 10 MDPL dari permukaan laut. Dari permukaan laut itu tingginya 10 meter. Ini kurang lebih jaraknya sekitar 500 meter dari laut. Tanaman paneli sudah biasa mengeluarkan bunga para sahabat. Karena selama ini banyak teman-teman yang ragu menanam paneli di dataran rendah para sahabat. Tapi kami bisa buktikan di Singaraja Bali, tepatnya di sekitaran Lopina para sahabat. Nah, saya sendiri di sini bekerja sama dengan owner saya, dan saya sendiri juga kalau di rumah hanya beberapa tanaman saya untuk sampel-sampel percontohan di mana teman-teman yang datang saya ajak sharing. Nah, maka disinilah seperti 5K yang sering saya sampaikan bahwa ketika kita menjadi petani belum kuat modal, belum kuat dana, marilah kita cari teman, relasi, regulasi, ajak berkolaborasi sehingga apa niat kita bisa kita lakukan. Tidak harus kita dengan sendiri, uang sendiri, ilmu sendiri, bekerja sendiri. Kapan kita maju para sahabat? Mari teman-teman petani sesama sebangsa dan setanah air, tentu kita belajar bersama-sama. Ada yang punya dana, ada yang punya ilmu, ada yang punya tenaga. Mari kita bersama-sama, duduk sama, rendah, kita juga tinggi sama tinggi. Nah, maka dari sanalah kita tentu harus ada keseimbangan para sahabat. Maka 5K saya sudah sedikit aplikasikan di Singaraja Bali. Semoga teman-teman di daerah lain juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, teman-teman akan saya ajak untuk melihat tanaman saya. Ini sudah mulai akan memasuki di usia 2 tahun, sudah mulai belajar berbunga pada sahabat. Teman-teman bisa simak di sini. Nah, di sini perlu juga saya sampaikan apa yang saya lihat dan teliti di kebun, bahwa tanaman paneli itu tidak senantiasa harus kita naik turunkan, kita timbun di media. Nah, kami melakukan tanaman ini dengan merambatkan sulur seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini kalau tidak salah, coba Pak Ho kita hitung itu ada 10 calon bakal bunga ya Pak Ho ya? Iya. Tadi Pak Ku. Nah, ini 1, 2, 3, ini teman-teman. 4, 5, 6. Nah, tanaman yang sehat, tidak terlalu stres. Tanaman ini juga sudah mengeluarkan calon-calon bunga ini. Ini di perkebunan kami yang kurang lebih tanaman ada beberapa ribu para sahabat. Ini teman-teman ada yang kemarin kunjung. Ini lihat di sini teman-teman. Pak, ini biar perkebunan kita teman-teman yang sudah kunjung ke sini. Nah, ini tuh teman-teman, tanaman tidak terlalu usah di stretching sebenarnya. Kalau sudah mau mengeluarkan tanaman bunga, dia kalau sudah batang besar, sehat dan usia sudah mulai mengeluarkan bunga para sahabat. Ini teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini banyak lagi dan beberapa di tempat lain sudah mulai mengeluarkan bunga para sahabat. Tentu juga kita harus terus belajar para sahabat. Oke para sahabat, mulailah itu yang bisa kita lakukan. Tidak senantiasa ketika sulur kita turun, kita timbun, itu akan cenderung membuat pertumbuhan saja para sahabat, tapi tidak mengeluarkan bunga. Tapi dengan pola yang seperti ini, kita kasih merambat seperti ini, tanaman sudah luar biasa. Teman-teman akan nanti suguhkan video-video di mana di kebun yang luasnya kurang lebih sekitar 20 hektar. Setengah hektar ini, artinya luas kebun ini ada 2 hektar. Itu beberapa persennya ada tanam midoren, paneli. Nah, ini setengah hektar kita nanam paneli di Singaraja Bali. Semoga teman-teman terinspirasi. Tetap juga saya belajar dari apa yang saya amati. Ini wajib saya bagikan para sahabat karena ilmu ini gratis dari Tuhan. Saya juga harus berbagi gratis. Hilangkan seperti orang dulu para sahabat, ketika kita banyak ilmu mulailah merunduk. Tentu itu adalah kata yang benar para sahabat, tapi dulu itu mudah dipatahkan bahwa orang yang tidak memiliki ilmu terkadang banyak bicara, tapi beda dengan zaman teknologi. Kalau kita tidak menggunakan YouTube atau teknologi lain untuk berbagi, tentu kita tidak akan bisa berbagi para sahabat. Nah, tapi saat ini saya Wayan Desu bahwa ketika kita memiliki ilmu, berbagi itu adalah hal yang sangat mulia dan bermanfaat, karena banyak orang akan bagaimana mendapatkan manfaat atas apa yang bisa kita bagikan. Tonton berikut video saya Rinaya di YouTube channel.
Oke, para sahabat. Nah, ini teman-teman, di kebun kita udah mulai usia di 2 tahun udah mulai belajar ini teman-teman. Kalau bakal bunga teman-teman seperti ini. Teman bisa lihat. Nah, teman-teman. Ini kan bakal bunga teman-teman. Nah, memang kalau di usia 2 tahun ini belum maksimal teman-teman semua. Ini ada beberapa persen yang belajar. Nanti teman-teman akan ajak. Nah, inilah bibit-bibit kami. Bibit pannya 1 tenan ganda ini nantinya para sahabat. Ini para sahabat bisa lihat kebun kita, nanti saya akan ajak juga yang sudah ada keluar bunga para sahabat. Nanti juga ini tenaga saya mulai juga training ulang untuk mengingat mengawinkan Pak. Ya Pak Ho ya. Udah mulai lupa, kita ingatkan lagi ya. Oke. Udah mulai. Nah, ini juga bakal bunga para sahabat. Ini teman-teman. Jangan pernah menyerah, tidak punya uang, berkolaborasi biar punya tanaman para sahabat. Ini aneka keluarga nih Pak. Oh, mana nih? Panah Adi nih nyuang. Oh, ramu tuh. Oh. Ya, sahabat. Nah, ini ada yang sudah dan ada juga masih seperti ini para sahabat. Ini di kebun kami para sahabat. Ini yang rutin setiap hari menjaga di sini, Pak Kosin sama Pak Ho. Ini kita dari kalau Pak Ho dari mulai ya saya Pak ya. Kalau Pak Kosin baru. Nah teman-teman ini mudah-mudahan nanti ada yang ngeluarin. Nah ini kita cek sedikit. Nah ini teman-teman udah mulai ngeluarin juga. Nah kalau ini agak sehat ya teman. Ini teman-teman udah mulai. Kita ada mengeluarkan bunga para sahabat. Ini apa nih Pak? Nah ini juga udah, ini masih ke tunas ya. Ya beda kalau tunas seperti ini teman-teman. Tapi kalau tandan ganda Pak, nanti bisa aja dia berbentuk tunas, nanti dia akan bercabang baru mengeluarkan Pak. Bisa aja nanti ini kan menjadi bunga juga ya. Tuh. Karena dia bercabang dia. Oke teman-teman. Itu aneh itu lain Pak nilai juga tidur. Lain Bu. Oke para sahabat, ini kita lihat-lihat dulu, kita pengecekan karena besok saya mau berangkat ke Bogor para sahabat. Di sana ada penanaman kurang lebih sekitar 3 hektar. Ini dulu yang kesini yang akan saya jumpai ke Bogor. Kemarin sudah pernah ke kebun ini para sahabat. Ya Pak Yung Pak. Oh. Nah ini nanti Pak ini pasti akan ngeluarin dia. Ya lain kelihatan dari pentolnya Pak. Ini akan keluar ini sahabat. Ini rata-rata kalau yang udah gemuk-gemuk ini, nah ini akan keluar dia. Nah yang ini akan keluar ya. Tapi agak lambat ya Pak. Teman-teman. Wah ini pasti ini kan ngeluarin. Nah teman-teman bisa dilihat kalau batang udah seperti ini, sudah tua. Nah matanya sudah begini, agak berbeda dia teman-teman. Kayak orang hamil teman-teman, untuk memastikan akan mengeluarkan bunga para sahabat. Kalau dia itu agak runcing dia kalau mau mengeluarkan tunas. Teman-teman kita cek dulu baru proses belajar ini teman-teman. Ini beberapa pohon. Ini saya sempatkan menengok karena tadi dihubungi sama Pak Ko. Kemarin ya Ko ya. Ya datang ke sini. Nanti yang ngedang ambatang ya Pak. Ya ini udah ada yang sudah keluar teman-teman. Proses tidak akan mengingkari. Mana lagi ya? Tangannya aduh. Ya udah. Tapi hanya satu tandanya, yang paling bagus adalah yang sana tadi. Tuh Pak, bisa satu pohon bisa sampai 5 kilo. Kan teman-teman kan biar tahu berapa. Nah itu kita bisa lihat kalau nanti satu tandan 300 gram aja. Kalau ada 12 sudah 3 kilo tuh. Nah teman-teman kita lihat tanaman. Nah ini udah mulai ngeluarin lagi teman-teman. Nah memang kalau usia 2 tahun teman-teman belum maksimal. Nah iya ini teman-teman. Nah selain daripada kita mengobati tanaman, ternyata dengan pola seperti ini dengan kunir itu merangsang juga cepat mengeluarkan bunga para sahabat. Ini contohnya di kebun para sahabat. Sebelah deh ini.
Oke Pak sahabat, cukup begitu dulu hari ini. Santai saya untuk bagaimana menyampaikan kepada teman-teman, ini adalah tanaman di MDPL 10 MDPL. Tempatnya panas, ini suhunya di jam segini ini udah suhu di 30 derajat para sahabat. Tapi betul, kita kalau mau membuat tanaman harus kita jaga keseimbangan. Nah teman-teman, ini bunga teman-teman. Nah ini gini gara-gara pegat. Ini loh, ini sing efektif nih. Nanti kado nih mulai bermunculan teman-teman, bakal bunga. Nah teman-teman, udah mulai. Oke, next. Mulai bermunculan teman-teman, bakal bunga. Nah teman-teman, udah mulai. Oke, next. Hari ini saya ke kebun lagi melihat sebelum saya berangkat ke Bogor lagi 2 hari. Ternyata tanaman kita di sini sudah belajar dengan usia belum memasuki usia 2 tahun, Pak. Ini sudah mengeluarkan tanaman-tanaman bunga, Pak. Bapak bisa lihat tempat berkunjung Bapak kemarin ini, Pak. Ini, Pak. Nah, ini, Pak. Bapak bisa lihat. Nah, waktu Bapak di sini. Nah, ini sudah mulai belajar berbunga. Ini ada 13 bakal bunga, Pak. Bisa dilihat, Pak. Nah, Pak. Oke, sampai jumpa lagi 2 hari di Bogor.